Rasul sallallahu alaihi wasallam khalifatul kiram was-sahabati wal qarabah wa tabi'in wa dzurriyyati tabi'in wa sallallahu alaihi wasallam wal mu'allimin wal jami'al muslimin wal muslimat khususan ya rabbal muslimin min al-baghdadi wa ila riyali Muhammad al-Hasan al-Asy'ari wa Abu Nasr al-Maturidi wa ila riyali Muhammad al-Syafi'i wa ila riyali Muhammad al-Ghazali wa Abu Yazid al-Bustami wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Madani wa Khalifat Syekh Muhammad Rashad bin Abdul Karim bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashbah wa Rabi Al-Banjari wa Syekh Hasan al-Banjari wa Syekh Muhammad wa Syekhina Muhammad Zaid bin Abdul Ghani wa Syekhina Ya'mur Syekh al-Musuli wa Farahib wa ila riyali Mu'allif al-Kitab al-Imam Nawawi bin Nawawi al-Bantani al-Jawi wa Sulaim wa Farahib wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum al-muntasibina ilahi man Allah jalla sya'nu rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim adwarihim wa ulumi nafaatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himayati fid din wa dunya wal akhirah ala man wa bi salabuna salihun bisirri nabi wa ali nabi bisirri suratil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim wa afina wa'fu anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Sallallahu alayka ya man ba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 13 di tengah. Syariat dinamakan adat dan tariqat dinamakan ubudiyah dan hakikat dinamakan ubudah. Nah, jadi syariat Yazidin dinamakan juga dengan adat. Jadi hukum syariat ini nama lainnya adalah hukum adat. Dan tariqat itu juga dinamakan adalah ubudiyah dan hakikat dinamakan ubudah. Itu sebutan lainnya lah. Jadi syariat sebutan lain daripada syariat adalah adat. Kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ibadah itu untuk orang-orang mukmin yang awam dan ubudiyah untuk yang khawas dan ubudah untuk yang khawasul khawas. Nah, ini pendapat daripada Abu Ali Ad-Daqqaq. Itu bukan adat, mungkinlah ibadah lah. Kan ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Nah, itu syariat itu dinamakan ibadah adalah itu bukan adah. Tapi ibadah namanya kurang apa hilang huruf ba-nya nih. Jadi syariat dinamakan ibadah itu bukan adat tapi ibadah. Jadi soalnya kita menyamakan lawan yang pendapat yang di bawah itu ibadah untuk orang-orang mukmin yang awam, kemudian ubudiyah untuk yang khawas dan ubudah untuk yang khawasul khawas. Jadi kalau tingkatan orang yang awam lah, untuk orang awam itu sebutannya adalah ibadah. Jadi maklum aja kita lah disebut ibadah ini artinya apa? Menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, cuman kalau disebut ibadah ini digunakan untuk istilah untuk orang awam. Nah, adapun ubudiyah,
Ubudiyah ini tinggi sedikit lah. Ubudiyah ini lebih tinggi daripada ibadah. Nah, ini ubudiyah ini untuk orang yang khawas. Khawas ini artinya yang sudah tingkatan istimewa nih. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah ubudah. Ubudah ini untuk orang yang khawasul khawas. Untuk orang yang istimewa di atas istimewa. Nah, yang ketiga ini tingkatan para nabi-nabi, para rasul. Itu sebutannya adalah ubudah. Nah, tapi bagi kita orang awam ini sambatan kita adalah ibadah ngarannya. Kemudian Syekhul Islam berkata, orang yang sabar atas kehendak Allah sambil menanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir untuk mencari balasan atasnya adalah dalam tingkatan ibadah. Nah, jadi tingkatan orang awam atau tingkatan ibadah ini dia itu ketika diberikan Allah ujian maka sabar dengan ujian tadi. Jadi umpama dapat ujian, diuji oleh Allah, sabar, dan sambil dia bersabar itu dia mencari menghadang-hadang balasan Allah dengan kesabarannya tadi. Artinya masih mengharapkan pahala daripada kesabarannya tadi. Ini tingkatan orang yang masih dalam tingkatan ibadah wajizidin. Dan kayak kita nih kan kadang-kadang diuji Allah dengan garing, dengan macam-macam diuji Tuhan lah. Nah, lalu kita sabar dengan ujian tadi, diuji Tuhan, sabar, dan di hati kita mengharap dengan sabar ini mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan pahala. Nah, ini tingkatan orang nang awam lah, tingkatan orang awam gitu nih. Artinya tingkatan masih orang yang dikatakan ibadah. Tapi dengan kadang-kadang kita nih pulang diuji oleh Allah itu kadang-kadang bisa berkeluh kesah bahasa kita nih, putus asa. Kadang-kadang kada sabar, kadang-kadang menggarunum bapandar macam-macam diuji Tuhan. Awar garing tarus ya umpama nih. Awar habis tarus duit umpama. Nah, ini kita orang awam nih kadang-kadang sabarnya kita nih seolah-olah model ada batasannya sabar kita. Nah, adapun orang yang ridha dan tenang dengan kehendak Allah, ia masuk dalam tingkatan ubudiyah. Nah, ubudiyah ini kan tingkatan orang yang khawas tadilah, tingkatan orang yang sudah tingkatan istimewa atau orang-orang saleh lah. Nah, tingkatan orang yang istimewa atau ubudiyah ini dia itu tidak lagi melihat ujian Allah itu sebagai ujian, tapi itu adalah ciri-ciri Allah kasih sayang lawaninya. Jadi orang saleh itu ketika diuji Allah dengan ujian, dia itu merasa ujian ini adalah Allah hendak menaikkan pangkatnya. Jadi tenang-tenang aja ya, tenang, ridha, senang hati diuji Tuhan. Bahkan orang saleh itu ketika datang ujian itu mereka mengatakan marhaban bisyiari salihin. Nah, selamat datang dengan ciri-ciri orang saleh. Karena orang saleh itu apabila hendak naik ke tingkatan orang saleh harus diuji Tuhan dulu. Diuji Tuhan dengan macam-macam ujian. Nah, ini bedanya kita orang awam lawan orang yang istimewa ini. Kalau kita orang awam, kita menghadapi ujian tadi dengan sabar. Tapi kalau orang yang sudah tingkatan istimewa ini, dia menghadapi ujian itu dengan ridha, senang hati. Kadada keluh kesah, kadada putus asa, kadada kemudian gelisah, kadada. Pokoknya hatinya senang, gembira lah. Karena merasa nama uji ini adalah kekasih. Kayak kita atau umpama bisian kekasih ya Allah orang yang kita sayangi, dikibit oleh orang yang kita sayangi, kita kada pernah sangit. Kenapa? Karena merasa nama ngibit ini adalah orang yang kita kasihi. Jadi kada pernah sangit kita. Tapi apabila kita merasa nama ngibit ini orang yang kita benci, pasti sangit. Nah, jadi kayak itu pandangan orang saleh itu nya kada pernah sangit kepada ujian Tuhan. Dan orang yang arif dengan Allah, orang yang ma'rifat dengan Allah, dia masuk dalam tingkatan ubudah.
Nah, ubudah ini tingkatannya lebih tinggi lagi lah, lebih tinggi daripada tingkatan ubudiyah. Nah, sedangkan ubudiyah aja kita kada kawa menggawi sudah. Diuji Tuhan dengan ujian macam-macam, senang gembira, himung aja hati, kurihing-kurihing aja, kada kawa kita. Nah, sedangkan orang tingkatan arif billah ini lebih tinggi lagi. Nah, kemudian wahai pencari kebaikan, kuisyaratkan kepada engkau agar menempuh awal hidayah. Awal hidayah ini semalam adalah menjalankan syariat lah. Jadi hidayah itu kan ada awal, ada akhir semalam. Jadi awalnya hidayah itu bersyariat, dan akhir daripada hidayah itu adalah hakikat. Jadi bagi kita yang hendak mendapatkan hidayah Allah itu harus menjalani awal dulu. Awalnya itu ya bersyariat tadi, beribadah kepada Tuhan, menjalankan ibadah-ibadah nang zahir, sembahyang macam-macam. Jika engkau dapati hati engkau itu condong kepada awal hidayah itu syariat lah, dan nafsu yang terdapat di dalam hati engkau tunduk kepadanya, artinya hati kita inilah, nafsu kita ini tunduk kepada syariat tadi, gawian zahir tadi, maka majulah terus menuju penghabisan dan masuklah di dalam lautan ilmu, yakni ilmu rahasia-rahasia laduniyah yang di dalamnya seperti lautan. Nah, jadi di sini apabila nafsu kita nih mau tunduk, sudah lawan akal kita, mau tunduk dalam beribadah, di bawah hadir ke majelis, rasa nyaman aja hati nafsu kita nih, artinya mau empati aja. Kemudian dibawa pulang beribadah, sembahyang, dibawa berpuasa macam-macam, nafsu kita pun tunduk aja juga. Nah, ini di sini apa, tarusakan aja. Nah, tarusakannya jangan berhenti di tengah jalan. Karena apabila kita tarus ini, kita pacangan mendapatkan ilmu apa? Ilmu rahasia, di sini ilmu laduni daripada Allah. Yang mana ilmu laduni Allah itu seperti lautan. Jika pada hidayah hati engkau selalu ingin menunda-nunda, maka ketahuilah bahwasanya nafsu engkau masih condong kepada hal-hal yang bersifat buruk. Nah, namun apabila kita menjalani syariat ini, jadi nih, nafsu kita ini masih menunda-nunda, hendak berkoler-koleran terus. Kita karasi hadir ke majelis, rasa uyuh benar, rasa melawan nafsu kita nih, ada hendak hadir ke majelis. Nah, ini berarti kita ini punya nafsu, punya diri yang masih memiliki sifat-sifat yang buruk. Nafsu itu bangkit menuntut ilmu dan menuruti kehendak syaitan untuk menyampaikan engkau kepada tipu dayanya. Jadi nafsu ininya dikuasai oleh syaitan. Jadi syaitan ini ibaratkan nang kaya tukang supirnya nih, nafsu kita ini sebagai kendaraannya. Jadi nafsu kita ditunggangi oleh syaitan, supaya kita ini bertahan masuk dalam tipu daya syaitan. Kemudian menjerumuskan syaitan tadi engkau ke jurang kebinasaan, dan syaitan bertujuan menimpakan keburukan atas diri engkau dalam bentuk kebaikan hingga membawa engkau bersama-sama orang yang merugi, yakni orang-orang yang menyerahkan diri mereka dalam suatu amalan yang mereka harapkan keutamaan dengannya, padahal mereka mengalami kebinasaan. Mereka itu sia-sia hidupnya di dunia karena mereka mengikuti akan syaitan, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan, yakni mengharapkan balasan atas perbuatan yang mereka yakini kebenarannya. Nah, jadi kadang-kadang syaitan ininya membujuk kita ini, kadang-kadang dalam hal ibadah pun bisa juga menyuruh kita beribadah. Ada seberataan bujukan syaitan itu berbuat kejahatan berataan kadada. Ya syaitan tuh nah, mumpung orang lagi banyak, nah di tempat situ lah kasih ikam beribadah lah kasih. Karena ikam apabila orang lihati ibadah ikam kena dipuji orang kam kena dengan ibadah ikam, oh si anu ni rajin benar beribadah, oh si anu ni rajin benar hadir ke majelis. Nah, kadang-kadang bujukan syaitan tuh bisa juga menyuruh berbuat kebaikan.
Namun menyuruh berbuat kejahatan itu jelas sudah syaitan lawan nafsu yang menyuruh. Tapi yang kita khawatirkan ini kalau bina kita hadirkan majelis ini kalau bina syaitan yang menyuruh kita. Nah, jadi ciri-cirinya itu apabila syaitan itu menyuruh berbuat kebaikan itu pasti ada karenanya. Apabila karena Allah itu kada ada mengharapkan apa-apa, pokoknya hadirkan majelis ini Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, bugawi sudah hadirkan majelis. Tapi kalau bujukan syaitan itu pasti ada karenanya. Hendak hadirkan majelis supaya dipadahkan orang, aku ini orang alim, umpama. Itu berarti bujukan syaitan itu adalah kemudian pulang hadir ke tempat-tempat kebaikan, umpama supaya dipadahkan orang, aku ini rajinan beribadah. Nah, itu bujukan syaitan juga. Atau kadang-kadang terlintas di hati kita nangka itu adalah hendak pulang apa ngarannya katuju bersedekah, katuju mengeluarkan duit gasan menyumbang ke sini ke situ umpama bergeretek di hati supaya dipadahkan orang aku ini pemurah. Nah, ini bujukan syaitan juga. Nah, jadi berhati-hati kita adalah dalam syaitan ini bisa membujuk berbuat kebaikan dan bisa membujuk berbuat kejahatan. Nah, maka di saat itu syaitan bertujuan menampilkan keburukan dalam bentuk kebaikan. Jadi padahal di balik semua itu tuh keburukan, tapi zahirnya kebaikan. Maka syaitan membacakan kepada engkau keutamaan ilmu yang berguna dan derajat para ulama. Hadis-hadis Nabi SAW dan asar ini perkataan para sahabat dan tabi'in mengenai kelebihan ilmu dan ulama darilah. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Nah, ini hadis Nabi lah. Ujian Nabi memandang kepada wajah orang alim itu lebih aku sukai daripada beribadah setahun puasanya dan salatnya. Ini yang dibacakan syaitan kepada kita yang hadir ke majelis tadi. Ujar syaitan ikam pokoknya apabila jadi orang alim tu kena melihat muha ikam gini orang beribadah terus kena pahalanya. Nah, pokoknya ikam kasih ikam belajar ilmu agama, rajin-rajin ikam menuntut ilmu agama supaya ikam jadi orang alim. Karena bila ikam jadi orang alim, karena orang melihat wajah ikam itu nilai beribadah setahun pahalanya. Nah, akhirnya syaitan dibujuknya oleh syaitan. Mau kita akhirnya terbujuk tayu syaitan tadi, rajin menuntut ilmu karena mengharapkan jadi orang alim tadi. Nah, masuklah kita dalam tipu daya syaitan ya lah. Jadi bukan karena Allah menuntutnya, tapi karena bujukan syaitan. Dan dalam sabdanya yang lain, hadis Nabi yang lain, annasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamjun. Artinya orang-orang itu adalah orang alim dan pengajar ilmu, sedangkan sisanya adalah lalat. Hamjun ini maknanya lalat. Jadi kita di dunia ini ujar Nabi dua golongan aja lah. Tiga golongan. Satu golongan orang alim, satu golongan para penuntut ilmu, dan sisa daripada nang dua macam itu lalat saja, nang kayak binatang. Jadi mengkawa kita ini harus menjadi nang dua macam tadilah, bisa jadi orang alim atau jadi orang nang belajar ilmu agama. Apabila kada menjadi nang dua macam tadi, belajar ilmu agama kada, jadi orang alim kada, nah itu Nabi mengatakan sisanya itu seperti binatang. Derajat kita ini seperti binatang. Nah, ini syaitan dibacakan syaitan juga hadis ini kepada orang yang hendak menuntut ilmu tadi. Nah, ikam ini harus jadi orang alim, ikam ini harus jadi orang yang belajar ilmu agama supaya jangan jadi lalat di syaitan nih. Akhirnya bujukan syaitan tadi masuk kepada kita. Akhirnya menuntut ilmunya karena bujukan syaitan, bukan karena Nabi, bukan karena Allah. Dan sabdanya yang lain pula, fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Ujar Nabi, kelebihan orang alim atas orang yang ahli ibadah
adalah 70 derajat, dan jarak antara setiap 2 derajat itu ibaratkan langit dan bumi. Jadi tingkatan orang nang ilmu lawan orang nang pa ibadah. Cuma nang pa ibadah ni asal beribadah aja kada berilmu. Tahu gawe ibadah harus cuman kada berilmu orangnya. Ini lebih tinggi tingkatan orang alim tadi dibanding orang nang ahli ibadah sejumlah 70 derajat. 70 derajat tinggi orang alim daripada orang nang ahli ibadah. Yang mana ujar Nabi setiap derajat kepada derajat berikutnya itu adalah 70 antara langit dan bumi. 70 derajat yang mana 2 derajat itu tingkatannya seperti langit dan bumi. Jadi luar biasa tingkatan orang alim inilah dibanding orang nang ahli ibadah. Dan sabda Nabi yang lain pula, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiqun fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim. Artinya barang siapa tidak bersedih atas kematian orang alim, maka dia adalah orang munafik, karena tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian orang alim. Jadi bila ada orang meninggal nih, orang alim meninggal dunia, nah ini musibah yang paling besar setelah musibah meninggalnya Rasulullah. Dan ujar Nabi, siapa yang kada bersedih dengan kematian orang alim, nah maka ciri-ciri orang tersebut orang munafik. Nah, makanya kita apabila mendengar orang alim meninggal, di manakah meninggal, itu patut kita tuh bersedih hati kita. Apabila kada sedih dengan meninggal orang alim tadi, berarti ciri-ciri kita ini punya sifat munafik di hati. Nah, sedangkan langit aja kan Nabi di hadis itu kan bersedihnya dengan meninggal orang alim lah. Idza matal alim bakati sama, wajah Nabi apabila meninggal orang alim maka langit menangis. Makanya rata-rata biasanya apabila orang tuh bujur-bujur alim lah, alim nang amil lah, nama amalkan ilmunya, apabila meninggal itu biasanya langit tuh muru hari yang lalu, kadang-kadang hujan hari, itu menandakan bahwasanya langit pun bersedih dengan meninggalnya orang alim. Tapi itu ciri zahir aja Bang lah, kada menjadi patokan juga, cuman salah satu cirinya itu langit menangis. Dan lagi sabda Nabi yang lain, innal amalal qalil ma'al ilmi yanfa'u wa annal amal al kasir ma'al jahli la yanfa'u. Artinya sesungguhnya amal yang sedikit tapi disertai dengan ilmu adalah berguna, dan sesungguhnya amal yang banyak tapi disertai dengan kebodohan atau tanpa ilmu itu tidaklah berguna. Nah, jadi kita ini walaupun bisi ilmu ini sedikit tapi kita amalkan, istiqomah kita mengamalkan dengan ilmu yang sedikit tadi, itu akan bermanfaat kepada kita dibanding kita ini bisi ilmu banyak, bisi ilmu lah, atau amal banyak tapi kada berilmu. Nah, ini yang lebih bermanfaat tadi, amal yang sedikit tapi disertai dengan ilmu. Artinya beramal ini desa bujur-bujur ada ilmunya lah. Artinya ada aja orang yang rajin beribadah kan, tapi asal-asalan. Jadi di syair itu kan faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu itu amal tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah. Sekalipun amal yang digawe tadi sama lawan orang yang gawean orang nambah ilmu, itu kada Allah terima ibadah tersebut tanpa ilmu. Nah, jadi amal yang sedikit tetapi amal tersebut berdasarkan ilmu itu bermanfaat. Nah, dibanding dengan amal yang banyak tapi dengan kebodohan, nah itu tidak ada manfaat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang mengerjakan salat malam dan berpuasa di siang hari itu lebih ringan daripada kematian seorang ulama yang mengetahui apa yang dihalalkan
dan apa yang diharamkan oleh Allah, meskipun tidak melebihi daripada amalan-amalan fardu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, inilah orang ni ahli ibadah nang mana dia itu ahli ibadah tadi malamnya ibadah tahajud, siangnya berpuasa pula. 1000 orang meninggal ahli ibadah tadi itu lebih ringan adalah daripada orang nang alim nang meninggal walaupun 1 orang aja. Kenapa? Karena derajat ulama ini lebih tinggi daripada derajat ahli ibadah tadi. Dan syaitan itu lebih mudah membujuk, ya kah, menyesatkan orang nang ahli ibadah daripada orang nang berilmu. Orang nang ahli ibadah itu diketahui ibadahnya berilmu kada, itu lebih mudah syaitan membujuk menyesatkan dibanding orang nang satu orang nang berilmu itu kada kawa syaitan menggoda. Nah, seperti cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir cahaya terang benderang. Kemudian cahaya tersebut berucap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ni Tuhan nikam, aku ni Tuhan nikam. Kenapa? Kemudian cahaya tadi mengatakan pulang, ikam ini orang yang sudah sampai kepadaku, ikam ini orang yang wali sudah. Maka sebab ikam menjadi wali ini, sesuatu yang haram halal sudah bagi ikam, dan sesuatu yang wajib kada wajib lagi bagi ikam. Jadi ikam ini sampai sudah, kada usah lagi beribadah. Pokoknya ikam berami-ramian aja sudah, kada usah lagi menggawi nang wajib, kada usah. Nang haram gawi aja sudah, silahkan menggawi. Nah, lalu akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ikhsa ya la'in, terkutuk engkau wahai orang yang dilaknat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tahu bahwasanya cahaya ini adalah iblis yang menyerupai cahaya, hendak menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya ketika itu cahaya tersebut berubah menjadi gelap, dan cahaya tadi mengucapkan dengan cara seperti inilah sudah 1000 orang ahli ibadah yang sesat tuh ujar cahaya tadi. Nah, jadi orang yang ahli ibadah itu lebih mudah tersesat dibanding orang yang berilmu. Jadi orang berilmu ini ngalih digoda, karena tahu nang halal itu halal, nang haram itu adalah haram. Nah, kemudian Ar-Rabi' berkata, para ulama adalah pelita zaman. Setiap orang alim adalah pelita zamannya yang dijadikan penerang oleh orang-orang di zamannya. Jadi ulama itu bagaikan lampu di zamannya. Jadi apabila ada ulama, ya akhirnya orang-orangnya sesat, ya Allah. Jadi kita khawatir juga di akhir zaman sekarang ini banyak ulama-ulama kita yang meninggal, apalagi nang tuha-tuhanya sudah nih. Kayak di Martapura itu kan nang tuha-tuhanya banyak meninggal sudah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini akhir zaman sudah, para kiamat sudah. Karena dikatakan dunia ini seperti rumah lah. Rumah itu apabila hendak dirobohkan oleh pemiliknya, itu pasti yang dikeluarkan dahulu adalah barang-barang berharga, dikeluarkan orang yang berharganya. Yang mahal-mahalnya dikeluarkan, akhirnya tertinggal barang-barang yang kada berguna, dirobohkan rumah tadi. Ya, dunia ini kayak itu juga. Dunia ini apabila sudah hendak dirobohkan oleh Allah cabut dulu roh-roh orang-orang yang alim-alim tadi, akhirnya tertinggal orang-orang yang kada berilmu. Dan Nabi tidak akan terjadi kiamat kecuali di dunia ini kada lagi orang yang berucap Allah Allah. Jadi selama ada masih orang yang berucap Allah Allah, walaupun 1 orang di dunia ini itu tidak akan pernah terjadi kiamat. Artinya di akhir zaman itu karena terjadinya kiamat itu memang orang-orang yang tertinggal itu cuma orang-orang yang kada tahu di Tuhan, orang-orang yang bodoh-bodoh berataan, orang alimnya matian sudah. Tertinggal orang yang kada tahu di ibadah lagi, kada tahu berzikir lagi, akhirnya dirobohkan dunia ini kiamat. Jadi selama ada majelis-majelis ilmu ini insyaallah belum kiamat lagi ya Allah. Selama orang masih ada yang berzikiran di masjid di musalla, insyaallah belum kiamat lagi. Tapi kalau sudah majelis ilmu habisan, sudah orang-orang alimnya meninggalan, orang yang berzikiran baca salawat kada ada lagi, nah ini kiamat terjadi kena.
maka dengan bertambahnya ilmu engkau, maka syaitan itu akan berusaha lebih keras untuk menjadikan engkau itu lalai. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan." Ujar Nabi, barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah kebaikannya, maka ia pun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bertambah ilmu ujar Nabi tapi kada bertambah amalnya, kada bertambah kebaikannya, maka yang bertambah itu adalah dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini walaupun sedikit bisi ilmu kita amalkan, ilmu itu diamalkan walaupun sekalipun sudah termasuk kita ini orang yang mengamalkan lawan ilmu. Jadi orang yang diancam disiksa itu adalah dia berilmu agama tapi kada suah mengamalkan sama sekali. Jika diberi guru atau umpama amalan apakah sebuting-buting kada suah mengamalkan. Nah ini termasuk orang yang kada mengamalkan lawan ilmu, kena hati-hati ya kalau lah. Dan mengamalkan ilmu itu ada yang hukumnya wajib, ada yang sunat, tergantung amalannya. Apabila amalan itu amalan yang berkaitan dengan yang wajib, maka wajib kita amalkan. Kayak sembahyang, misalnya guru malah jadi sembahyang, maka yang dilajari guru itu wajib hukumnya diamalkan karena sembahyang itu wajib hukumnya. Tapi apabila yang diajarkan guru ini doa-doa, umpamanya kan sesuatu yang sunat-sunat saja, sunat juga diamalkan. Nah, tapi kita amalkan sekali lah paling ada supaya ilmu tadinya termasuk himung ilmu tersebut. Jadi Nabi mengatakan seperti orang yang berucap amalkan aku uji ilmu tadi. Dan ilmu tadi apabila sampai 3 hari kada kita amalkan, maka ilmu tersebut berjauh pada kita. Ya kadang-kadang kita kada ingatan lagi nih. Uja guru bahari aja amalan apa? Kadang diberi guru si anu itu kada suah kita amalkan. Nah karena ilmu itu berjauh pada awak kita sudah. Tapi kalau ilmu tersebut kita amalkan walaupun sekali aja, insya Allah ilmu tadi kada berjauh laginya. Nah jadi Nabi orang yang bertambah ilmunya tapi kada bertambah kebaikannya, kada bertambah amal ibadahnya. Nah maka dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa juga orang hadirkan majelisnya semakin bertambah jauh lawan Tuhan bisa, bertambah jauh kepada Allah bisa, bertambah parak lawan Tuhan bisa. Apabila kita amalkan ilmu kita, bertambah parak lawan Tuhan. Tapi semakin rajin menuntut ilmu tapi kada suah mengamalkan ini semakin berjauh dari Tuhan. Dan orang alim yang lalai akan mendapatkan siksa yang lebih berat. Dalam syair itu dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan lah. Orang yang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, ujar syair mengatakan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Ini lebih berat siksaannya nih lah orang yang alim yang berilmu tapi kada mengamalkan lawan ilmunya. Ini didahulukan Allah siksaannya daripada penyembah-penyembah berhala. Nah sedangkan penyembah berhala itu pun sudah berdahulu disiksa oleh Allah. Tapi ada yang lebih dahulu lagi, siapa orang yang alim tapi kada mengamalkan lawan ilmu. Nah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'hu Allahu bi ilmih lam yanfa'hu Allahu bi ilmih. Ujar Nabi, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim yang tidak diberikan oleh Allah manfaat dengan ilmunya. Artinya kada mengamalkan lawan ilmu inilah. Ini orang alim, orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat kena. Mudahan kita mengamalkan beratanlah lawan ilmu. Yang kada mengamalkan yang disiksa ini kena yang kada sebigi-bigi mengamalkan. Jangan diberi dapat ilmu dari guru 10 buting umpama sebuting-buting kada diamalkannya. Namun kita amalkan walaupun sebigi 2 bigi pun itu termasuk orang yang mengamalkan ngarannya. Tapi guru bakhit itulah jangan kita kena beralasan takut-takutan jadi orang alim ya kalau tidak disiksa Allah lalu kada hakun hadirkan majelis. Jangan. Orang hadirkan majelis ini kan sudah dapat manfaat, sudah berpahala sudah. Ya kadang-kadang ada kena orang mawas-wasi, kamu jangan hadirkan majelis ya kena kamu disiksa Tuhan apabila kada mengamalkan.
Bapak aja banyak-banyak bisi ilmu kada maamalkan juga aja. Kadang-kadang kayak itu ucapan orang nang mawas-wasi nih. Aduh saya gini hadirkan majelis ya kada maamalkan juga aja. Ikam nang menyambat topang nyubur bakit maamalkan kada hadirkan majelis kada ya kalau maamalkan sudahnya. Jadi orang mengamalkan itu kan karena ilmu ada. Ilmunya ada dulu hanya diamalkan. Dan ilmu itu pulang dapatnya itu dengan hadirkan majelis. Kada mau bang kita duduk di rumah datang ilmu laduni langsung kada mungkin. Jadi pasti hadirkan majelis dulu. Dan jarang ulama mengatakan seburuk-buruknya orang hadirkan majelis inilah insya Allah kena di akhir hayatnya itu kena ilmu tersebut menarik inya untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita ini selama hidup kita misalnya kada mengamalkan awal ilmu tapi hadir terus ke majelis kada beuyuh-uyuhan inilah itu kena insya Allah di akhir hayat berkah orang duduk di majelis ilmu tersebut membuat dia itu meninggal husnul khatimah kena. Tapi apabila kada suah hadir ke majelis ini kada ada yang menarik kita kena husnul khatimah kada ada. Dan ujar ulama pulang mengatakan cirinya orang yang hendak meninggal husnul khatimah itu dia diberikan Allah taufik hadir ke majelis ilmu. Itu ciri-cirinya sudah apabila Allah menghendaki orang ini meninggal husnul khatimah mau tuhnya hadir ke majelis. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa sebagai pengajaran bagi umatnya. Doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Nah, ini bagus dibaca sembahyang lah. Artinya ya Allah aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan amal yang tidak diangkat tidak diterima maksudnya lah serta doa yang tidak diterima. Nah, ini doa Nabi lah. Nabi sering mengucapkan doa ini di hadapan para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Kita baca sama-sama sekali lah supaya kita termasuk orang yang mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Nah, itu doa Nabi lah. Jadi baca aja karena imbas sembahyang kan kada sekali kah kan diamalkan ya kalau apabila diamalkan terus lebih baik lagi. Nah, itu doa perlindungan meminta diberikan ilmu nang kada bermanfaat, meminta perlindungan daripada hati nang tidak khusyuk dan amal nang tidak diangkat dan doa yang tidak didengar, tidak diterima. Dan syaitan berusaha pula membuat engkau lupa daripada hadis Nabi Muhammad pada malam ketika aku diisrakan daripada Masjid Aqsa, ujar Nabi, aku melewati sekelompok orang yang menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting yang terbuat daripada api neraka. Kemudian aku bertanya, ujar Nabi, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan tetapi kami tidak mengerjakannya, dan kami melarang berbuat keburukan tetapi kami melakukannya. Nah, jadi syaitan ininya membacakan hadis-hadis tentang keutamaan ulama, keutamaan orang yang hadir ke majelis, keutamaan tentang orang yang berilmu agama, tapi masalah ancaman kada mengamalkan lawan ilmu ini kada hapunnya membacakan. Khawatir kena apabila dibacakan ini kena jadi iblis deh. Timbulnya kada mau lagi hadir ke majelis. Timbulnya kena ada mau berparak lawan iblis nih lah. Itu iblis lah. Dan Asy-Syarbini dalam kitab Sirajul Munir yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda pada malam Isra, aku melihat, ujar Nabi, orang-orang lelaki menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting api. Aku berkata, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para khatib daripada umat engkau. Mereka menyuruh kepada kebaikan tetapi mereka lupa akan diri mereka padahal mereka membaca kitab.
Nah, maka waspadalah engkau wahai orang yang miskin, orang yang hina dan lemah, yang tidak memiliki kecerdasan. Janganlah engkau tunduk kepada kepalsuan syaitan sehingga engkau terperdaya olehnya, oleh syaitan. Karena menuntut dan bertanya tentang ilmu adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah oleh kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka mengamalkan ilmu sesudah mengetahui adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian maka wailun, wallahu alam, sampai situ dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.